Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Tapi sebelum ke inti informasinya nih, saya mau bertanya ya sama teman-teman. Kenapa ya sekarang tuh banyak orang, apalagi remaja, yang suka begadang gitu? Bahkan ada yang tidurnya tuh setelah sholat subuh, coba. Kenapa ya kira-kira? Barangkali teman-teman ada yang mau menjawab, silakan. Ya, betul sekali ya jawabannya. Karena di zaman sekarang itu orang-orang, remaja, bahkan anak kecil pun lebih suka berkegiatan di malam hari gitu. Karena kalau malam hari tuh kayak lebih tenang, mungkin ya lebih sepi, gak ada yang ganggu. Jadi mereka lebih suka berkegiatan di malam hari. Apalagi remaja ya, kayak overthinking lah gitu kan, nangis dulu lah sebelum tidur. Padahal perlu teman-teman ketahui bahwa efek dari begadang itu nggak bisa kita anggap sepele loh. Bahkan bisa menyebabkan kematian, coba. Penasaran nggak? Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi dan jawaban teman-teman semua, selama beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang efek dari begadang. Maka teman-teman semua yang di sini stay sampai akhir ya. Jadi, yang teman-teman ketahui juga, sekarang tuh banyak orang yang suka begadang, apalagi pada remaja ya. Dan pasti deh, teman-teman yang nonton di sini juga pada suka begadang kan? Karena emang jujur saya juga masih susah gitu merubah kebiasaan saya yang suka begadang. Tapi mulai mulai saat ini tuh saya mulai belajar buat tidak begadang gitu, belajar buat tidur lebih awal. Karena setelah saya baca, setelah saya cari tahu, efek begadang itu mengerikan gitu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, langsung aja kita ke beberapa efek begadang. Yang pertama ada diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Wow, kok bisa? Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu diabetes. Diabetes itu ada korelasinya langsung antara kurangnya waktu tidur dan naiknya gula darah. Nah, karena naiknya kadar gula darah tersebut menyebabkan diabetes. Dan yang kedua ada obesitas. Obesitas itu banyak orang yang tahu itu disebabkan oleh banyaknya kalori yang kita konsumsi. Padahal tidak banyak orang yang tahu juga kalau diabetes disebabkan oleh kurangnya waktu tidur gitu. Karena kalian ngerasa nggak kalau kalian lagi begadang terus malam-malam suka ngerasa lapar gitu kan? Nah, karena itu kalau kita kurang tidur, ada peningkatan kadar hormon lapar atau yang disebut dengan grelin dan penurunan kadar kenyang, kadar hormon kenyang maksudnya, atau yang biasa disebut dengan leptin tuh. Dan ya karena peningkatan hormon tersebut menyebabkan kita makan berlebihan dan juga peningkatan berat badan atau obesitas. Selain itu juga kurang tidur dapat mempengaruhi laju metabolisme dan proses pencernaan. Ada dua kesehatan yang dapat menyebabkan kurang tidur hingga menimbulkan tekanan darah tinggi. Yang pertama ada obstructive sleep apnea. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang mengidap obstructive sleep apnea tingkat rendah hingga sedang memiliki risiko tinggi terkena tekanan darah tinggi gitu. Yang kedua ada insomnia. Seseorang yang memiliki insomnia kronis itu akan memiliki waktu lebih dari 14 menit untuk tertidur dan akan lebih lebih cepat terkena diabetes dan hipertensi atau kurang tidur dibanding dengan orang yang memiliki normal tidurnya gitu kan. Yang keempat ada penyakit jantung. Ini tuh masih berhubungan sama penyakit sebelumnya, yaitu darah tinggi, diabetes, dan obesitas. Orang yang sekali saja nyoba begadang gitu, terus ada
tekanan darah tinggi. Nah, karena kadar gula darahnya naik, maka di hari-hari berikutnya juga makin naik lagi, yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Nah, ngomong-ngomong tentang stroke nih, kemarin-kemarin ada yang lewat di FYP TikTok saya tentang remaja seumuran saya mengalami stroke. Awalnya kayak demam biasa gitu, demam tinggi, terus dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya mengalami stroke. Kayak kok bisa masih muda bisa stroke gitu? Ya bisa, itu karena dia itu begadang, dan dokter sendiri loh yang bilang gitu karena begadang penyebabnya. Nah, setelah informasi yang saya tadi berikan nih, jadi efek dari begadang itu yang pertama ada diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Benar-benar gak bisa kita anggap sepele kan gitu, kayak begadang tuh bisa sampai kayak gitu loh gitu. Jadi sebagai penutup nih, saya akan memberikan pernyataan dari penelitian. Bentar saya akan bacakan ya. Penelitian yang melibatkan hampir 433.000 orang berusia 39 sampai 73 tahun di Inggris menemukan orang-orang yang sering begadang 10% lebih mungkin meninggal selama periode 6,5 tahun studi dibandingkan dengan orang yang suka tidur tepat waktu. Nah, mulai kerasa kan kayak gak bisa kita begadang terus gitu. Jadi saya harap teman-teman semua yang ada di sini kurangilah kebiasaan begadang gitu. Ya nggak bisa langsung sih, saya tahu, tapi dengan sedikit-sedikit belajar buat mempercepat waktu tidur. Biasanya kayak tidur jam 5, jam 4, yang jam 4 tidur jam 3, terus menerus sampai waktu tidur kalian itu normal. Lama-lama juga pasti kebiasaan kok. Jadi dengan kalian tidur tepat waktu juga kalian itu bentuk dari menyayangi diri kalian sendiri, menjaga kesehatan, itu penting kan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan. Maaf bila ada salah kata atau maaf jika berbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.